Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rafika Nur Cynthia dengan NIM 12640621293. Di video kali ini saya akan menganalisis saham PAN, saham Mayo, dan sedikit penjelasan tentang obligasi negara. Untuk yang pertama yaitu saham Panin Sekuritas. Sebelum menuju ke analisis, saya akan menjelaskan profil dan bagaimana sih sejarah awal didirikannya Panin Sekuritas. Panin Sekuritas Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa manajemen investasi. Perusahaan menyediakan layanan perantara efek, jasa underwriting, pembiayaan pelangganan seperti pembiayaan margin dan reverse repo dan penelitian, termasuk analisis teknis dan fundamental. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan terdiri dari transaksi efek, pembiayaan nasabah, corporate finance, dan riset dan aset manajemen melalui anak perusahaan. Panin Sekuritas Tbk yang dahulunya yaitu PT Panin Sekuritas-Indo yang didirikan pada 27 Juli 1989 dan mulai beroperasi secara normal secara komersial pada tanggal 14 September 1989. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PAN meliputi jasa perantara perdagangan efek dan menjamin emisi efek. Selain itu, Panin Sekuritas juga menjalankan usaha manajer investasi sekuritas melalui anak usaha yang dimiliki sebanyak 90% yaitu PT Aset Sekuritas. Berikut adalah harga saham PAN per November 2023. Dapat dilihat dari tabel di samping saya bahwa harga saham PAN berada di level tertinggi yaitu menyentuh angka 1,635 pada tanggal 27 November 2023 dan level terendah sebesar 1,515 per lembar saham pada tanggal 16 November 2023 dan perubahan sekitar 2%. Dan di sini dapat dilihat grafik pergerakan saham PAN per November 2023. Dividen saham PAN dapat dilihat dari tabel bahwa pada tahun 2018 dividen saham PAN yaitu sebesar 71,45 miliar dan laba bersih sebesar 84,59 sehingga rasio pembayarannya yaitu sebesar 84,47%. Pada tahun 2019 jumlah dividen saham PAN yaitu 71,45 miliar dan laba bersih sebesar 127,83 miliar sehingga rasio pembayarannya yaitu sebesar 55,90%. Pada tahun 2020 jumlah dividen saham PAN yaitu 71,45 miliar dan laba bersih sebesar 83,60 miliar sehingga rasio pembayarannya yaitu 85,47%. Pada tahun 2021 jumlah dividen saham PAN yaitu 107,19 miliar dan laba bersih sebesar 157,80 miliar sehingga rasio pembayarannya yaitu 67,93%. Pada tahun 2022 jumlah dividen saham PAN yaitu 177,86 miliar dan laba bersih sebesar 255,62 miliar sehingga rasio pembayarannya yaitu sebesar 69,58 miliar. Analisis fundamental saham Panin Sekuritas Tbk. Yang pertama yaitu net profitnya. Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang konsisten selama 5 tahun terakhir yang secara umum dianggap sebagai pertanda positif bagi investor. Yang kedua yaitu rasio hutang. Rasio hutang kurang dari 1. Rasio hutang terhadap ekuitas di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak ekuitas daripada utang yang secara umum dianggap menguntungkan karena menunjukkan leverage keuangan yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu tier saham. Menjadi
saham tier 2 dengan kapasitas pasar menengah di atas 1 triliun berarti merupakan perusahaan berukuran sedang dengan kehadiran pasar yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu net profit margin. Profitabilitas baik, NPM lebih dari 10% atau 69,36%. Margin laba perusahaan di atas 10% menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan sebagian besar pendapatannya sebagai laba yang dianggap sebagai tanda positif bagi profitabilitas. Yang selanjutnya yaitu harga terhadap nilai buku. Lebih rendah dari valuasi perusahaan 0,80. PVB di bawah 1 menunjukkan bahwa saham tersebut dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan nilai buku perusahaan, sehingga dapat memberikan potensi peluang pembelian. Yang selanjutnya yaitu rasio saat ini. Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek. Jika aset lancar lebih kecil dari kewajiban lancar, hal ini mungkin mengindikasikan potensi masalah likuiditas. Perusahaan biasanya menargetkan rasio lancar yang lebih besar dari 1 untuk memastikan mereka dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang selanjutnya yaitu pengembalian ekuitas atau ROE. Profitabilitas kurang baik, ROE kurang dari 15% atau 13,15%. Meskipun ROE sebesar 13,35% bernilai positif, namun berada di bawah ambang batas 15%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari ekuitas dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya yaitu nilai intrinsik prasmanan. Dinilai terlalu tinggi, harga saham di atas harga wajar 1,504. Jika harga saham ini lebih tinggi dari nilai intrinsik yang diperkirakan oleh Warren Buffett, hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin dinilai terlalu tinggi. Yang selanjutnya yaitu laba per saham atau IPS. Perusahaan belum mencetak IPS positif selama 3 tahun berturut-turut, yang artinya perusahaan belum mencapai laba per saham positif selama 3 tahun berturut-turut, yang mungkin menimbulkan kekhawatiran mengenai profitabilitasnya. Analisis saham yang kedua yang saya jelaskan yaitu PT Samindo Resources Tbk atau bisa disebut dengan MAYO. Sebelum ke analisisnya, saya akan menjelaskan tentang profil dan sejarah singkat saham Samindo Resources atau bisa disebut MAYO. Samindo Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Kegiatan usaha perusahaan ini adalah di bidang pertambangan batu bara dan jasa pertambangan, termasuk konsultasi pertambangan, konstruksi pertambangan, penunjang bisnis pertambangan, manajemen pertambangan umum, perdagangan dan transportasi pengangkutan batu bara dan pertambangan. Memiliki anak perusahaan yaitu PT Sims Jaya Kaltim, PT Samindo Utama Kaltim, PT Transmindo Bumi Perkasa, dan PT Mintek Abadi yang terlibat dalam penyediaan jasa kontraktor pertambangan umum. Samindo Resources Tbk atau MAYO, dahulu MAYO Teknologi Tbk, didirikan dengan nama PT Mitudok Indonesia pada tanggal 15 Maret 2000 dan mulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Mei tahun 2000. Pada tanggal 30 Juni tahun 2000, MAYO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham MAYO atau IPO kepada masyarakat sebanyak 150 juta dengan nilai nominal per 25 per saham dengan harga penawaran 150 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya BES, sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI, pada tanggal 30 Juli tahun 2000. Harga saham MAYO per November 2023 dapat diketahui di tabel berikut. Harga saham per bulan November
2023 bahwa harga saham Maya berada di level tertinggi, yaitu menyentuh angka sebesar 2,130 pada tanggal 17 November 2023 dengan level terendah sebesar 1,405 per lembar saham pada tanggal 23 November 2023 dan rata-rata sebesar 1,717 dan perubahannya yang terjadi sekitar min 9%. Dapat dilihat grafik pergerakan harga saham Samindo Resources atau bisa disebut dengan Mayo. Dividen saham Mayo. Dalam tabel di samping, saham Mayo dibayarkan tahunan dividen per saham terakhir adalah 47,37% IDR. Pada tahun 2019, dividen atau imbal hasil yaitu 123,31 atau 9,90%. Pada tahun 2020, dividen atau imbal hasil sebesar 96,29 atau setara dengan 8,37%. Pada tahun 2021, dividen sebesar 96,83 atau setara dengan 6,25%. Pada tahun 2022, dividen sebesar 33,1 atau setara dengan 1,91%. Pada tahun 2023, dividen sebesar 47,37 atau setara dengan 3,16%. Analisis fundamental saham Mayo. Yang pertama yaitu net profit positif selama 5 tahun berturut-turut. Ini adalah indikator positif karena menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berkelanjutan, profitabilitas selama periode yang panjang, dan dapat mencerminkan manajemen keuangan yang baik. Yang kedua yaitu rasio hutang kurang dari 1, yaitu rasio hutang yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan keuangan yang konservatif dan mampu mengelola kewajibannya tanpa terlalu bergantung kepada utang. Yang ketiga yaitu rasio lancar. Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Rasio lancar yang sehat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan memudahkan. Ini bisa memberikan ketenangan pikiran kepada kreditur dan investor terkait likuiditas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tier saham atau jenis saham. Saham tier 3 dengan market cap kecil di bawah 1T. Saham tier 3 mungkin kurang liquid dan memiliki rasio investasi yang tinggi. Sementara itu, market cap yang kecil bisa mempermudah daya tarik investasi dari sektor tertentu. Yang selanjutnya yaitu net profit margin atau profitabilitas kurang baik. Meskipun laba bersih positif, margin laba bersih yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tekanan biaya atau pendapatan yang tidak optimal. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Return on equity kurang dari 15. ROE yang rendah bisa mengidentifikasikan bahwa perusahaan tidak efisien dalam menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Manajemen perlu mengevaluasi struktur modal dan proyek investasi untuk meningkatkan tingkat pengembalian. Yang selanjutnya yaitu Buffett Intrinsic Value. Overall, harga saham di atas harga wajar atau 0. Jika harga saham melebihi nilai intrinsik, menurut metode penelitian Buffett, investor mungkin membayar premi yang tinggi. Ini bisa menjadi peringatan bahwa harga saham mungkin terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai sebenarnya perusahaan. Yang selanjutnya yaitu price to book value atau valuasi perusahaan 163. PBV yang tinggi menunjukkan harga saham perusahaan sangat melampaui nilai buku perusahaan. Hal ini bisa disebabkan oleh
ekspektasi pasar yang tinggi atau kondisi spekulatif, investor perlu berhati-hati terhadap potensi penurunan nilai saham. Yang selanjutnya yaitu earning per share atau EPS. Yang terakhir yaitu earning per share atau EPS. Belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Tidak mencetak EPS positif selama periode yang panjang bisa menjadi indikasi kinerja yang rendah. Perusahaan perlu mengevaluasi model bisnisnya, strategi pendapatan, dan efisiensi operasional untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten, dan tindakan perbaikan mungkin diperlukan untuk membalikan tren ini. Selanjutnya yaitu pengertian obligasi negara. Obligasi negara atau obligasi pemerintah adalah salah satu jenis obligasi berdasarkan pihak yang menerbitkan obligasi di samping obligasi korporasi dan perusahaan milik negara. Obligasi negara merupakan jenis obligasi bayaran bunga dan pokoknya ditanggung oleh negara, sehingga obligasi negara ini dinilai sebagai obligasi tanpa resiko gagal bayar. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah satu negara juga menjanjikan kupon sebagai imbal hasil atas dana yang telah dipinjamkan pada saat jatuh tempo. Pemerintah juga akan mengembalikan dana yang telah dipinjamkan kepada pemegang saham obligasi. Keuntungan yang didapatkan ketika membeli obligasi pemerintah adalah dari kupon tersebut. Kupon ini dibayar pemerintah dengan nominal yang sama tiap bulannya. Harga obligasi pemerintah cenderung stabil dan tetap walaupun terjadi fluktuasi di pasar. Adapun beberapa karakteristik khusus pada obligasi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki nilai tetap atau fixed rate pada kuponnya. Yang kedua yaitu terdapat minimal pembelian yaitu Rp 1 juta dan maksimal 3 miliar. Yang ketiga yaitu bersifat capital gain dan capital loss. Yang keempat yaitu investor dapat memperjualbelikan obligasi ini di pasar sekunder. Jenis-jenis obligasi negara atau pemerintah. Terdapat jenis-jenis penerbitan yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan pendanaan pembangunan negara dari investor, baik masyarakat maupun institusi. Obligasi pemerintah atau SBN, surat berharga negara, memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama surat utang negara, yang kedua surat perbendaharaan negara, yang ketiga obligasi negara. Keuntungan obligasi negara atau pemerintah. Investasi obligasi pemerintah dapat berpotensi mendapatkan keuntungan masyarakat atau individu sebagai pemegang obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpotensi mencapai capital gain. Yang kedua yaitu nilai kupon lebih tinggi daripada rata-rata bunga deposito bank BUMN. Yang ketiga yaitu pembayaran kupon tiap bulan. Yang keempat memiliki bunga tetap sampai jatuh tempo. Yang kelima dapat memperjualbelikan di pasar sekunder. Yang keenam dapat dipinjamkan atau dijaminkan pada pihak lain sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, masyarakat dapat ikut andil dalam pendanaan pembangunan nasional. Yang kedelapan, investasi yang aman dan dijamin pemerintah. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu minim resiko. Risiko obligasi negara. Walaupun terjamin aman karena langsung diterbitkan oleh pemerintah, nyatanya obligasi pemerintah tetap memiliki beberapa resiko. Yang pertama yaitu resiko pasar. Potensi kerugian pada obligasi pemerintah juga tidak dapat dipungkiri bisa terjadi. Resiko kerugian disebabkan karena adanya penurunan harga di pasar sekunder. Penurunan ini terjadi akibat investor menjual obligasi sebelum jatuh tempo pada pasar sekunder. Risiko ini dapat diminimalisir dengan cara menghindari penjualan obligasi sebelum jatuh tempo agar nilai jual tetap tinggi dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Selanjutnya, risiko obligasi pemerintah adalah tentang likuiditas, yaitu saat investor menjual sebelum jatuh tempo hampir sama dengan risiko pasar. Investor akan kesulitan akan menjual obligasi tersebut dengan nilai wajar
di pasar sekunder. Itulah pengertian beserta jenis keuntungan dan resiko obligasi pemerintah. Kesimpulannya, obligasi pemerintah adalah salah satu produk investasi yang memiliki resiko yang sangat rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.